Selamat pagi Ibu. Gimana perasaannya? Baik ya? Sudah boleh pulang bawa bayinya. Tapi sebelum pulang saya kasih pesan-pesan dulu nggih buat perawatan bayinya di rumah. Jadi bayinya harus sering menyusui nggih. Menyusui minimal 8 kali, kalau bisa 2 jam sekali. Jadi kalau bayinya bubuk terus jangan bugahi ya, pokoknya minimal 2 jam, minimal 8 kali sehari. Karena ASI itu paling baik. Oke. Nanti di rumah kolostrumnya, ASI pertama yang keluar warna kuning-kuning itu Bu, itu nggak boleh dibuang. Karena itu sangat bagus, banyak gizinya, banyak vitaminnya, terus untuk membuat kekebalan tubuh bayinya Ibu jadi sehat. Kemudian kalau di rumah anaknya dijaga tetap hangat nggih, jangan sampai kedinginan. Terus kalau menyusui seperti yang saya katakan tadi, posisinya harus menempel perut bayi sama perut ibu, menempel. Kemudian lampunya lebih dihangatkan lagi nih Bu. Terus pakainya kalau bisa pakai sarung tangan, sarung kaki, topi tiap hari. Dibedong, kemudian diselimuti. Terus pokoknya ruangannya harus dijaga tetap hangat. Misalkan mau pakai kipas angin boleh, tapi jangan disentrom ke babynya, oke? Terus kemudian perawatan tali pusatnya Ibu. Yang mandi Ibu sendiri? Iya. Oke. Yuk, coba dibubukkan sini anaknya. Nah, Ibu, pertama tali pusatnya ini harus dijaga kebersihannya, ya. Jangan dibungkus apapun. Terus tali pusatnya nggak boleh dikasih betadin, alkohol, suruh, daun-daun apapun itu nggak boleh ya. Pokoknya tali pusat ini dijaga tetap kering. Jadi habis mandi, kemudian ditunur-tunur pakai handuk. Kalau sudah kering, baru ditutup popok. Nggak usah dibungkus apapun. Kemudian pokoknya kalau bisa di bawah tali pusat, oke. Habis itu ditali, terus dipakaikan baju. Nanti kalau misalkan tali pusatnya kotor, dibersihkan. Kalau membersihkan pakai air hangat, air matang, terus kemudian diturun-turunkan ke tali pusat, terus kemudian dikeringkan pakai handuk boleh, kain kering lainnya juga boleh ya. Terus misalkan ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat, contohnya tali pusat kulit di area sekitar tali pusat berwarna merah, kemudian keluar nanah, darah, terus kemudian berbau. Kalau sudah infeksi seperti itu, tolong dibawa ke tenaga kesehatan terdekat, ya. Nah, sudah boleh dikembang lagi. Kemudian saya jelaskan tanda bahayanya ya Bu. Kalau misalkan bayi Anda nanti mengalami tanda-tanda bahaya, contohnya misalkan bayinya tidak mau minum, jadi dia benar-benar nggak mau minum, muntah dimimiin, muntah itu tanda bahaya. Kemudian sampai kejang, sampai menggigit lidah, itu nggak boleh ya. Kalau sampai terjadi kejang langsung dibawa ke layanan kesehatan terdekat. Kemudian geraknya itu nggak aktif. Geraknya kalau misalkan dia bergerak hanya kalau dirangsang, tapi kalau nggak dirangsang dia nggak bergerak, itu nggak boleh. Kemudian nafasnya cepat, jangan gitu. Nafasnya itu dalam 1 menit lebih dari 60 kali dalam 1 menit, itu tidak boleh. Atau kalau nafasnya kurang dari 30 kali per menit juga nggak boleh ya. Kemudian kalau dia nafas, dadanya itu cekung, jadi ambaannya abot ya. Nah itu juga nggak boleh. Kemudian dia tuh nangisnya nggak banter, cuma merintih, itu nggak boleh. Kemudian panas, suhu normalnya itu 36,5 sampai 37,5 Bu. Jadi kalau lebih dari 37,5 berarti dia panas, kalau kurang dari 36,5 berarti dia kedinginan. Oke, itu juga nggak boleh. Kemudian di mata itu ada nanahnya, di tali pusatnya kemerahan, ada nanah berbau, itu juga bahaya. Kemudian dia diare, dia lebih sering daripada biasanya, kemudian air tok, nggak ada kayak biji-bijinya, nggak ada ampasnya, itu dia namanya diare. Nanti harus segera dibawa ke tenaga kesehatan, takutnya kalau dehidrasi. Kemudian tangan, kaki, muka pun